Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Famous Figure Channel for Famous Figure. Saat ini kita akan berbincang tentang yang namanya suatu hasil seni kreativitas, yaitu kita akan berbincang seputar tentang ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Produk ini adalah ciri original asli dari Indonesia, yaitu batik. Dan bagaimana edukasi tentang batik, bagaimana cara-cara teknisnya membuat batik, ini kita akan berbincang dengan Ibu Dian Ekowati, yaitu owner dari Diati Batik yang berada di Kedung Melaten, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Bu Diah ini sudah datang dengan koleksi batik-batiknya. Bu Diah, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini hari yang cerah ya, pagi yang cerah. Oke. Bu Diah, ini sejak kapan Anda mulai merintis batik Diati ini? Kalau batik Diati yang kami rintis itu sebetulnya sejak tahun 2014. 2014. Meskipun sebelumnya kita juga sudah pernah berkreasi bersama dengan anak-anak, tetapi kita meluncing batik. Awalnya dulu sebetulnya bukan batik Diati namanya. Iya. Kalau batik Diati sendiri itu bisa dikatakan baru sekitar tahun 2016-an kalau tidak salah. 2016-an. Karena kalau 2014 itu kita memang masih menggunakan nama di mana produk awal itu dibuat, yaitu di sekolah kami yang kebetulan bertempat di MTSN Lengkong waktu itu. Namanya dulu masih seperti itu, tetapi sekarang ini kita dikenal dengan nama MTS 8 Nganjuk. MTS 8 Nganjuk berada di Kecamatan Lengkong ya. Kecamatan Lengkong, betul. Dan itu sudah menghasilkan suatu kreasi batik seperti ini ya. Awal kali kami sebelum terjun ke batik tulis, kita memang masih istilahnya gimana nggih? Ya belajar sambil berkarya, sambil mengenalkan kepada masyarakat bahwa budaya kita itu sebetulnya kan ada batik, sebetulnya bukan batik, belum masuk ke batik, tetapi suatu bentuk kreasi di mana kain itu supaya tidak terlihat polos. Jadi kain itu bisa kita buat motif sekreasi kita sesuai keinginan kita, yang namanya adalah jumputan waktu itu. Jumputan. Seperti apa? Anda bisa contohkan batik jumputan? Batik jumputan itu bisa dilihat seperti yang di sini ini. Kita mengambil motif lingkaran-lingkaran kecil seperti ini, ya. Lingkaran-lingkaran kecil seperti ini yang terlihat lingkar-lingkar ini, pembuatannya sangat sederhana sekali sebetulnya. Karena kita sering bermain-main dengan anak-anak itu awalnya menggunakan kerikil, menggunakan kelereng itu kan. Jadi mereka kan mudah, itu kan sarana bermain mereka. Jadi kelereng itu kita minta ke anak-anak, ayo kumpulkan kelereng supaya kamu bisa berkreasi pakai alat bermainmu itu. Kita masukkan, kita bungkus ke dalam kainnya ini, di tengah-tengahnya seperti ini, kita letakkan dia di tengahnya, kemudian kelereng yang sudah di dalamnya ini seperti kita bungkus dengan kainnya yang tadi. Terus berarti kemudian kita ikat dengan karet. Ini misalkan ini tangan saya kelereng. Ini berarti betul. Diikat dengan karet seperti ini, pemirsa. Diikat dengan karet. Karena kenapa kita memilih karet? Karet ini kan nggak licin, dan begitu dia terkena kain itu dia langsung rapat gitu loh. Seperti itu ya. Rapat. Lebih merekat gitu ya. Iya betul. Sedangkan karet ini pun kan biasanya sarana bermainnya anak-anak perempuan itu kan, untuk bermain apa dulu itu namanya, anak laki-laki pun juga main apa ya? Nama dulu permainannya apa itu? Psikomotoriknya ya, mainan anak-anak itu. Itu yang kita gunakan. Berarti ini sudah prosesnya panjang mestinya ya. Betul. Terus kemudian kita waktu itu menggunakan ciri khas dari daerah kami, karena kita dulu itu di Lengkong itu kan terkenal dengan nama
makanan kentang hitam itu ya. Oh iya, kayak kentang suketeki. hitam, iya betul. Yang rasanya mungkin ya sebagian orang suka, iya, tapi iya. ada juga yang nggak suka. Mana ini simbolnya dari kecil-kecil. kentang? Nah, Iya, ini kentangnya berarti. ini kita simbolkan dengan lingkaran kecil-kecilnya yang di karet tadi, iya, yang bisa diisi dengan kelereng, dengan kerikil kecil-kecil atau apapun yang besarnya kita juga menyesuaikan keinginan kita. Kemudian lagi yang melambangkan lainnya adalah ini lambang dari daun kentangnya. Oh ini Iya, daun betul. kentangnya ya. Daun kentangnya ini kan daunnya kecil-kecil rata gitu bentuknya, dengan ada bentuk gerigi-gerigi di sampingnya itu. Dan ini kentangnya. Iya betul. Jadi itu ini yang asalnya menjadi ikon kita waktu itu ketika kita masih menggunakan nama batik lengkong waktu iya, itu. iya. Jadi kita berangkatnya dari motif itu, terus kemudian tahun 2013 kalau tidak salah itu, sebelum kita melaunchingnya itu, kita sempat diapresiasi juga oleh waktu itu Camat Lengkong yang bernama Bapak Darminto. Nah itu sangat mendukung sekali dengan apa yang menjadi kreasi dari siswa kan waktu itu nggih. Kemudian beliau itu dengan sangat antusiasnya membawa produk kami itu sampai ke Nganjuk, dan akhirnya dikenal oleh Disperindak, sampai terdengar oleh Bapak Bupati waktu itu, dan diapresiasi sekali oleh Bu Ita waktu itu. Kemudian beliau kan juga melaunching motif khas Nganjuk yang bernama Jaya Stamba, Stupa Jaya Stamba. Kemenangan ya. Ya, Pemirsa. akhirnya kita ini mendapat bantuan iya. cap dengan hasil motif yang seperti ini, kita kombinasi akhirnya motif berarti itu. ini motif Jaya Stamba, ini Motif motifnya Stupa Jaya Stamba. Nganjuk ya, berarti Iya. sudah bisa dipastikan semua batik Nganjuk atau batik yang ada Jaya Stamba itu Dari Nganjuk. dari Nganjuk. Iya. Oke. Pemirsa, dari manapun Anda berada, kita di Nusantara ini, ketika kita tahu ada batik jenisnya seperti ini, ada Jaya Stamba ini sudah bisa dipastikan dari Kabupaten Nganjuk. Ini sudah paten Jaya Stamba ini ya. Iya. Oke. Dan ini memang berarti filosofinya awalnya itu dari Suketeki ya. Iya betul. Karena Lengkong itu daerah hutan kan Daerah waktu hutan, iya. dan banyak menghasilkan banyak kentang hitam kentang sebagai hitam. makanan khas dari sana yang sebetulnya musiman juga karena tidak sepanjang tahun dia berbuah kan. Dan karbohidratnya Iya, cukup tinggi. betul. Oke. Sekarang gini, ini edukasi tentang batik pemirsa ya. Ini kan batik asli yang dilukis dengan canteng ya Bu Diah ya. Kalau yang dengan canteng itu Yang mana ini? Oke. Dengan motif daun kecil-kecilnya ini, kemudian motif bunga-bunga yang ada di sini, Oh, yang ini motif dengan hitam, Oh, kemudian iya. yang hijau seperti ini juga menggunakan canteng yang digunakan untuk mengambil lilin malam Oh, yang iya. panas itu kan. Perbedaannya apa antara dilukis dengan canteng dan juga printing? Anda bisa memberikan edukasi kepada pemirsa untuk memilih batik. Iya, kalau yang menggunakan canting itu biasanya meskipun seseorang yang ahli sekalipun, kadang kalau kita melihat motif-motif yang ada di gambar-gambarnya itu kan tidak mungkin motifnya itu sama persis betulnya. Oh iya. Nggih, sama persis betul baik garis lengkungannya atau mungkin titik-titik yang diberikan. Kalau asli menggunakan canting itu kita melihatnya itu kadang ada Nggak yang sama ya, lengkungannya nggak sama ya. nggak Iya. sama lengkungannya. Sedangkan kalau yang cap itu yang kita bisa Ini perlihatkan ya. seperti ini. Oh Nah, sama. itu bentuk dari motif-motif yang bentuknya sama itu kalau kita lihat ukurannya, besarnya, Sama. lengkuk-lengkuknya itu Ini. sama, iya. Oh ya pemirsa, tampak jelas sekali ya antara daun ini sama ini kan sama ukurannya. Iya, ukuran sama, Nah, ini lengkungannya sama ini juga sama. gitu, nggih. Dan ketika kalau dibalik pasti beda ya, Bu. Iya, Diah? dibalik agak Oke. kabur dibandingkan bagian yang luar lebih tajam. Kalau di luar lebih tajam Iya. dan kalau di dalam lebih kabur. Iya, sedikit Secara agak kabur. sedikit agak, dan harganya juga beda pastinya. Oke. Iya. Dan ini Bu Diah, masalah pewarnaan. Ya. Pewarnaan ini apakah ada saya pernah mendengar cerita pewarnaan itu dari alam. Iya. Seperti
Ada, jambe, pernah. terus apa Kita itu? pernah menerapkan menggunakan pewarna alam juga, tetapi karena memang prosesnya cukup lama kan pembuatan untuk pewarna alam ini, dan setelah kita mencoba mengembangkan itu banyak yang kurang berminat karena warna-warna alam itu cenderung warnanya kusem, kalem, padahal gitu mahal kan. itu ya. Ya, memang hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau kita pasarkan itu nggak semua orang suka. Yang mengerti seni, iya. Kalau warna sintetis itu kan warnanya cenderung lebih tajam, lebih jreng gitu kan. Sedangkan pada era sekitar tahun 2018 sampai sekarang itu banyak orang yang memilih batik sudah tidak ini lagi. Batik klasik sudah jarang. Jadi batik yang sudah bisa dikatakan kontemporer ya, yang ada unsur klasiknya masih ada, tetapi mereka juga sudah mengikuti tren. Iya, sudah mengikuti tren, baik itu terutama dari warna. Tren yang mereka ikuti itu dari apalagi warna. generasi milenial kita perlu mengenalkan batik, mereka lebih memilih warna yang cerah. Warna cerah, betul. Dan itu ini bisa kita dapat dari warna-warna sintetis saja. Warna-warna sintetis. Bisa dijelaskan warna sintetis itu seperti apa? Warna sintetis itu biasanya kita dalam pembelian sudah dalam bentuk serbuk. Dalam bentuk serbuk yang dan pemakaiannya kita harus tahu ukurannya. Sudah ada ukurannya, betul. ya. Karena setiap satu lembar kain kalau seandainya lebih dari itu, ya sebetulnya tidak masalah kalau lebih ya, tetapi eman kan kita membuang. Kita membuang. Sedangkan kalau kurang justru malah beresiko. Warnanya kurang tajam. Dan warna sintetis sendiri itu sebetulnya juga cukup beragam, tidak hanya satu macam ya, karena ada yang bernama warna indigosol, ada warna naptol, dan itu penerapan dalam pewarnaannya juga beda-beda. Dan yang sekarang ini sudah lebih mudah dalam penerapan, variasi warnanya lebih banyak, dan dalam mendapatkan juga lebih mudah, itu yang bernama warna remasol. Ya, itu proses penerapannya cenderung lebih menggunakan teknik dingin daripada yang warna naptol. Kalau warna naptol itu harus menggunakan teknik panas. Seperti itu. Prosesnya ternyata tidak mudah pemirsa, suatu karya seni. Tinggalan Indonesia ini luar biasa sekali. Harus kita jaga memang ya. Gitu. Nah, ini awalnya kan berarti dari kain putih ya, Bu ya? Kain putih polos. Kain putih polos, kemudian diwarna, ini warna asli berarti? Warna aslinya yang putih yang itu. Ini warna asli ya. Betul. Terus kemudian yang ini bagaimana ini? Warna yang beda dari warna yang lainnya. Ini biasanya warna yang paling dominan itu biasanya adalah warna dasar awal. Gitu. Ya, setelah kita melakukan proses awal pengikatan, kemudian pencantingan, itu kita beri warna dasar. Kadang warna dasar itu bisa menjadi warna asli, maksud saya warna dari batik itu sendiri, tapi warna dasar ini bisa juga digunakan untuk nanti kita akan menghasilkan warna yang lainnya gitu. Nah, kalau kita menginginkan warna yang lain setelah warna dasar ini, kita menutup lagi. Menutup lagi bagian-bagian yang ingin kita tetapkan sebagai warna awal. Gitu. Warna yang mendominasi yang mendominasi. Kemudian kita akan menggunakan penerapan warna yang lain apabila warna yang dasar ini sudah ditutup. Gitu. Jadi kalau kita menginginkan warna yang lain lagi, maka warna yang berubah seperti ini adalah warna yang tidak ditutup lagi oleh alat penutup yang lainnya. Berarti ini prosesnya ada di celup-celup itu ya, terus dijemur itu satu ya. batik kalau ini prosesnya hanya 2 kali pewarnaan. Ya, hanya 2 kali pewarnaan. Kalau yang seperti ini proses pewarnaannya bisa sampai 2-3 kali. Sampai bahkan ada yang 4 kali. Ini Anda kok bisa membuat desain-desain seperti ini, inspirasinya dari mana? Dari ada aplikasi tertentu atau memang Anda selalu mencari inspirasi di sekitar lingkungan atau bagaimana? Sebetulnya kalau saya sendiri Mbak Lia itu lemah dalam hal desain motif, saya tuh cukup lemah. Tetapi
karena kebetulan sekali saya memiliki anak binaan yang kebetulan waktu itu juga alumni murid saya. Waktu di MTS dia lulus tahun 2013 kalau tidak salah. Nah, dia sejak masih sekolah, dia itu memang saya melihat punya kelebihan dari dibanding teman-temannya. Ada bakat tersendiri tentang seni batik ya. Jadi gambar yang dihasilkan, karena waktu dulu itu pelajaran seni budaya kan cenderung pelajaran di mana anak diminta untuk menggambar aja kan waktu itu. Untuk yang karena terbagi dari 4 aspek materi, tapi yang dominan kan satu materi yang namanya materi seni rupa itu. Saat untuk diajak untuk menggambar, anak ini sudah punya kelebihan yang beda dibanding teman-temannya. Gambarnya itu seolah hidup gitu, tajam loh. Gitu ya. Tajam. Makanya waktu saya mulai merintis untuk membuat batik ini, kebetulan dia juga sudah lulus waktu itu, dia saya tarik. Karena saya merasa lemah di bidang desain motif, dia saya tarik. Saya minta, coba kamu buatkan motif batik. Terserah kamu mau buat motif apa gitu. Awalnya saya bebaskan, ternyata bagus motifnya. Kemudian saya sempat minta pendapat dari teman-teman, gimana kalau motif ini dijadikan motif batik ini? Bagus bu. Nah, akhirnya ayo coba kita terapkan di kain. Kita coba diterapkan di kain. Ternyata kain yang kita buat dari hasil motifnya dia itu dapat apresiasi bagus, terutama waktu itu dari Bapak Kepala Madrasah kami yang masih dijabat oleh Pak Ahmadi waktu itu. Mendapat apresiasi bagus. Beliau, ayo bu, kembangkan bu, terus jangan disupport ya? Iya, disupport sangat luar biasa waktu itu support beliau. Kemudian akhirnya kita mendapat fasilitas dari Disperindak yang sekitar tahun 2013 akhir itu. Gimana Pak, melalui Bapak Camat kami Pak Darminto waktu itu, gimana kalau Lengkong kita beri pelatihan untuk membuat batik. Nah, Pak Camat Darminto waktu itu langsung melobi Bapak Kepala Madrasah kami. Gimana Pak Ahmadi? Oke, enggak masalah. Biar nanti Bu Diah yang menangani. Saya juga bingung waktu itu. Saya belum pernah sama sekali menangani atau melaksanakan sebuah pelatihan karena Disperindak waktu itu hanya memfasilitasi dana dan instruktur. Dana dan instruktur, selebihnya kami yang diminta untuk mengelola gitu. Terus akhirnya sesuai kita mengikuti arahan dari Bapak Camat waktu itu, ini bagaimana Pak dikehendakinya pelatihan ini? Kalau menurut jenengan siapa yang pantas untuk diberi pelatihan gitu? Kemudian kami mengusulkan gimana kalau para wali murid dari siswa-siswa didik kami Pak. Boleh, silahkan. Setelah mulai berjalan, beliau memberikan masukan lagi, digabung aja Bu, karena kebetulan Lengkong waktu itu juga termasuk produk tembakonya kan cukup bagus nggih. Iya, sentranya ya Lengkong ini sentra tembakau waktu itu. Jadi ada kolaborasi antara petani tembakau dengan wali murid dari MTS Negeri Lengkong waktu itu. Jadi para keluarga petani tembakau katakanlah seperti itu. Akhirnya baik Pak, jadi beliau yang membuat bannernya itu kita kombinasi bentuk pelatihannya. Jadi kolaborasi antara petani tembakau dengan wali murid di wilayah Kecamatan Lengkong itu. Akhirnya kita waktu itu sempat merekrut sekitar 40 orang wali murid. 40 orang wali murid ini dengan hasil pelatihan itu alhamdulillah ada sekitar 3 desa waktu itu yang cukup antusias. Yaitu Desa Kedung Mlaten sendiri, lalu Desa Sawahan tempat di mana lokasi sentra madrasah kami dan ya. Desa Lengkongnya sendiri. Nah, akhirnya ya alhamdulillah yang sampai saat ini masih berjalan yang dari Kedung Mlaten itu. Yang bertahan dari Kedung Mlaten yang eksis, yang lainnya eksis. Perlu disupport lagi. Iya, betul. Ayo dong semangatnya dibakar kembali gitu. Jadi dari situlah akhirnya
dari anak didik kami, anak binaan kami, dia yang akhirnya mengembangkan motif-motif kami gitu. Sampai akhirnya kita sudah mendapatkan pengembangan motif. Nah, ini kreasi ini kalau dibanding ini yang dua atas bawah ini kan motif asli dari Stupa Jaya Stamba. Kemudian ini kreasi dia dalam mengembangkan motif Jaya Stamba dengan yang lain. Oke, mantap. Ini masalah pemasaran nih Bu ya. Pemasarannya bagaimana? Apakah Anda masih menggunakan cara konvensional atau digital marketing? Awal dulu kita masih mengandalkan itu karena memang tahun-tahun itu kayaknya dunia medsos belum begitu seperti sekarang ya. Kita juga masih kesulitan memang waktu itu karena memang kita bekalnya hanya dari sarana pameran, kemudian dari mulut ke mulut waktu itu ya, dan kita memang tidak memungkiri pasaran kita memang tidak begitu berkembang karena memang kita hanya di tingkat lokal saja waktu itu, sedangkan yang namanya masyarakat lokal kan beda ya dengan masyarakat internasional maupun nasional itu kan cara pandang mereka juga sudah beda lagi tentang berkarya seni gitu. Ini masalah harga, ini berapa biar pemirsa tahu nih. Kalau di batik cap ini memang kisaran harganya antara 100 sampai 150 bahkan sampai 200 ini kita sudah bisa. Yang sedangkan ini. Kalau yang batik tulis seperti ini 3 ini yang paling kecil biasanya dibuka dari harga 200 bisa sampai setinggi-tingginya. Unlimited. Tergantung dari motif yang dibuat dan kerumitannya dan proses kerumitan pembuatannya. Harapan Anda terhadap pemerintah terhadap batik Anda? Kalau harapan kami yang paling utama sekali sebetulnya apresiasi. Ya, betul. Karena meskipun dukungan dana seperti apapun, kalau apresiasi tidak juga diberikan, akhirnya juga melemahkan semangat. Ya, karena dukungan ya betul memang dana itu kita tidak pungkiri, dana itu memang penting juga, tetapi kalau kita berjalan memproduksi, tetapi kalau apresiasi dari pemerintah sendiri tidak bagus. Karena apresiasi ini akhirnya kan juga menunjang pemasaran. Ada semangat tersendiri ya pemerintah. Pak Marhen ya dalam hal ini. Pak Marhen, ini salam dari pengrajin batik untuk lebih memberikan apresiasi, motivasi untuk kerajinan batik Nganjuk kita, sehingga nanti akan lebih tereksplor dan para pengrajin batik lebih bersemangat kembali. Ini salam dari suara hati dari pengrajin batik kepada pemerintah. Ini bisa Duta Wisata Kabupaten Nganjuk bisa mempromosikan ini, bisa memberikan informasi tentang batik juga untuk batik Kabupaten Nganjuk ini, dan kita dukung kreasi dan juga hasil kreasi dan pariwisata Nganjuk ini akan tahu dengan seperti ini. Terima kasih. Ini suara hati dari pengrajin batik kita untuk disupport, apresiasi sehingga lebih bersemangat kembali. Bu Dia, ini bincang-bincangnya menarik sekali dan kreasi batiknya juga luar biasa, kalem, lembut, warnanya cerah ya gitu, warna yang soft. Ini menunjukkan pribadi dari pembuatnya, warna-warna seperti ini, orangnya kalem ya gitu. Nah, ini adalah suatu hal inovasi ya. Ini perlu dilestarikan Bu Dia ini ya. Perlu dilestarikan karena bangga loh kita punya hasil seperti ini, Indonesia yang punya ini ya, kayak gitu. Dari kami dari kami memohon support juga untuk semua masyarakat, kita dukung produk yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, sehingga Nganjuk akan lebih maju ke depannya, berkembang pesat, Nganjuk bangkit lebih pesat lagi. Dengan kita dukung produk-produk lokal kita. Terima kasih. Mohon dukungan dari semuanya terhadap wisata Nganjuk, batik Nganjuk, dan juga aneka-aneka olahan lain dari Kabupaten Nganjuk. Terima kasih Bu Dia atas waktunya ya. Terima kasih kembali juga apresiasinya terhadap kami. Harapan kami dengan apresiasi itu kita bisa lebih semangat untuk bisa lebih meningkatkan produk dan juga lebih meningkatkan intinya kualitas juga, karena kalau kita semangat
maka kita dalam berproduksi pun juga lebih semangat dan lebih berinovasi lagi. Gitu. Semangat kebersamaan, Nganjuk bangkit lebih pesat lagi. Terima kasih dari kami di studio. Apabila ada salah kata di Famous Figure Channel for Famous Figure, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.